Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Budi. Gimana kabar hari ini, Bu Nila? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Bu Nila. Sehat, Bu Nila? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini, Bu Nila, kemarin kan saya menyampaikan ya, Bu Nila ya, bahwa saya ingin supervisi akademik di kelasnya Bu Nila. Ya. Akhirnya bagaimana Bu Nila? Apakah bisa atau tidak Bu Nila? Insya Allah diusahakan bisa. Oh. Ya. Nah, kemudian begini Bu Nila, nanti saat pembelajaran tujuannya apa kira-kira Bu Nila untuk besok? Untuk besok itu kan materinya tentang sholat dan zikir ya Pak. Oh iya. Kalau tujuannya di buku ya tentu saja agar anak itu bisa mengetahui bagaimana tata cara sholat yang betul beserta gerakan dan bacaannya, kemudian bacaan zikir itu seperti apa, seperti ya. Tapi kalau untuk secara pribadi dan bersama dengan anak-anak, pasti inginnya adalah seterusnya itu anak bisa sholat 5 waktu secara penuh dengan baik dan benar. Gitu, Pak. Berarti tadi sudah ada 3 tujuan yang kognitif, keterampilan. Ya, itu tadi secara kognitif dan keterampilan ya. Tapi kemudian sikap. Kalau untuk sikap, saya ingin besok itu kan ada kerja kelompok. Kerja kelompok. Anak juga bisa kerjasamanya, seperti itu kerjasamanya. Kemudian harapannya juga nanti saat sholat zuhur ataupun sholat duha itu anak bisa saling mengawasi gitu ya. Jadi kebersamaannya itu sampai ketika sholat apakah temannya itu sudah betul atau belum, ataukah masih sambil main-main seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nila atas jawabannya tadi. Kemudian yang berikutnya Bu Nila, ini yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Nila. Nanti itu modelnya seperti apa, kemudian KSE-nya seperti apa, mungkin juga ada budaya positifnya. Mungkin bisa sampaikan Bu Nila. Kalau untuk dari budaya positif sendiri, sebenarnya untuk pelajaran PAI di SMP 1 Tempel itu pasti diawali dengan sholat duha terlebih dahulu sebelum mulai materi. Ya, jadi di awal itu sholat duha dulu, tapi khusus bagi yang jamnya masih masuk sholat duha. Nah, kebetulan besok 7A itu jam pertama, jadi masih bisa sholat duha. Kemudian pembiasaan positif yang lain itu untuk tadarus pagi itu juga menyeluruh ya, di SMP 1 Tempel ini pasti ada setiap pagi tadarus pagi. Kemudian untuk pengembangan yang hendak dicapai itu ada dari kognitif mungkin nih Pak Budi, kalau menghafalkan itu, menghafalkan bacaan sholat, bacaan zikir seperti itu. Kemudian mengembangkan keterampilan peserta didik juga dengan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Utamanya besok ada diferensiasi dari segi gaya belajar, gitu Pak. Kurang lebih gitu. Baik Bu Nila. Kemudian strategi yang dipersiapkan seperti apa Bu Nila? Kalau strateginya besok itu di awal akan saya sampaikan materi pengantar dulu. Dari caranya itu dengan ceramah dulu, juga dilengkapi video pembelajaran tata cara sholat, gerakan dan bacaannya seperti itu. Kemudian nanti anak akan saya berikan tugas secara berkelompok sesuai gaya belajarnya seperti itu. Jadi nanti ada yang saya minta untuk mengerjakan soal, ada yang saya minta untuk menyusun puzzle, tata cara sholat, dan yang kinestetik itu nanti saya minta untuk mempraktekkan gerakan sholat. Baik, luar biasa sekali nih Bu Nila ya. Jadi mau ada diferensiasi konten ya besok untuk strategi Bu Nila. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan strategi yang dipersiapkan? Mungkin kurang lebih itu dulu Pak. Tapi biasanya sih saya kan kalau membuat rencana pembelajaran ya nanti waktu prakteknya kadang bisa berubah-ubah.
mengandalkan atau bergantung dengan kondisinya. Baik, karena namanya juga rencana ya. Iya. Kalau pakai dengan bahkan lebih kan tidak apa-apa begitu. Baik, kemudian besok rencana hari apa benar untuk supervisinya? Rencana hari Jumat jam Jumat. pertama Pak. Setelah Jumat Sehat. Kelas tadi? Kelas 7A. Baik Bu Nila, saya kira tadi sudah ya terkait dengan percakapan pra-observasi. Sebelum kita observasi besok, mohon kita persiapkan dengan baik agar besok ketika supervisi bisa berjalan dengan baik. Amin, insya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nila telah menyempatkan waktunya ini. Mohon maaf loh mengganggu waktunya ini. Ya, terima kasih ya Bu Nila ya. Jika mau melanjutkan aktivitas silahkan. Ya, baik. Semoga dilancarkan juga Pak Buri untuk CGT-nya ini. Ya, amin, Bu. Kekuatan dan hasil yang terbaik. Amin Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Pak Buri. Silahkan duduk. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Hari ini bahagia? Oke, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil ya, alhamdulillah ya. Oke, tadi kita sudah sempat melaksanakan Jumat Sehat. Ya, sekarang kita lanjut pelajaran PAI. Oke, tapi untuk sebelumnya kita bahas dulu ya, kita ingat-ingat dulu materi dari hari sebelumnya. Oke, masih ingat nggak kemarin kita bahas apa? Iya, Almaria dan iya, sip. Masih ingat? Masih. Coba sekarang saya sebutkan katanya, nanti kalian menjawab apakah itu Syamsiah atau Komariah. Oke? Ya, semuanya. Oke. Kalau Al-Maun itu apa? Komariah. Kenapa kok bisa Komariah? Karena ya, alnya terbaca jelas. Kalau Ar-Rahman
Tio mau ngajak teman-teman buat belajar sholat. Ini adalah panduan mulai niat sholat sampai salam. Insya Allah mengikuti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, siap-siap sholat yuk. Sampai di sini sudah paham? Sudah semakin jelas bacaan dan gerakannya? Sudah ya. Kira-kira dari yang dijelaskan tadi untuk gerakannya, apakah ada yang masih miss atau hilang? Atau kalian belum melakukannya? Sudah lengkap semua? Nah, agar lebih kuat lagi ingatan kita, sekarang saya akan membagi kelompok kalian sesuai dengan minat belajar atau cara belajar kalian. Yang kemarin kita juga sudah sempat sedikit-sedikit ya tentang cara belajar, sempat kita obrolkan kira-kira saya apa ya gitu. Dan sepertinya tempat duduknya juga tadi sudah dipisah ya. Kira-kira saya tanyakan lagi, kira-kira yang suka belajar sambil jalan-jalan, sambil bergerak, siapa? Tunjuk tangan. Oke, sudah ada sebelah sini semua, sudah berkumpul dari satu. Yang suka belajarnya sambil lihat-lihat gambar. Oke, sebelah sini semua sudah ya. Yang sukanya sambil baca keras, sambil membaca. Oke, sebelah tengah ya. Nah, nanti berarti langsung berkelompoknya bergaris seperti ini ya. Nanti boleh gabung dua meja ini hadap-hadapan depan belakang ya. Nah, untuk yang membaca ya, untuk yang berarti auditori ini ya, suka membaca, nanti kalian tugasnya adalah mengerjakan TTS, ada 15 soal. Nanti silahkan kalian bagi-bagi aja. Untuk soalnya kan ada banyak nih. Nanti siapa yang nemu jawabannya dulu boleh nulis di sini. Jadi ini TTS-nya yang kotaknya satu buat bareng-bareng, tapi soalnya saya sediakan banyak, gitu ya. Nah, nanti untuk menjawabnya kalian bisa lihat dari panduan sholat ini. Per meja saya berikan satu dulu ya. Ini bacaan apa ya? Bacaan apa itu nanti dimasukkan di TTS. Nanti diisikan di depan ya kalau sudah ketemu jawabannya, atau nanti kalian mau hadap-hadapan boleh. Hadap-hadapan boleh. Nanti kalau sudah selesai, untuk auditorinya ada lagi tugasnya, yaitu nanti saat yang kinestetik ya, yang teman-teman yang suka bergerak ini nanti kan akan mempraktekkan gerakan sholat. Nah, kalian saling berkolaborasi, mereka yang gerak, kalian yang bersuara membacakan bacaannya, gitu ya. Paham? Oke, silahkan berkelompok. Nanti bagi tugas aja. Ada yang ngomong ayatnya, ada yang nempel. dulu.
dan niat dulu. Oke, sebelumnya ini ada contoh ya, kalau Mas Dio kan habis jatuh kemarin jadi kakinya masih sakit. Sholat boleh duduk ya, jika memang ada urgensi lagi sakit boleh duduk, boleh rebahan atau berbaring. Itu namanya rukhsah atau keringanan. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Baik, kita tadi sudah mengerjakan kuisis. Kira-kira tadi sudah banyak yang betul? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin kendala sinyal ya. Oke, kendala sinyal, nggak apa-apa. Terakhir, saya ada pertanyaan lagi. Kira-kira tadi arti dari sholat apa? Doa. Betul, sholat artinya doa. Untuk mengakhiri pertemuan kita, karena besok itu kita tentang zikir, mau ada tepuk zikir dulu sebentar. Kalian tahu tahmid, tasbih, tahlil? Kalau tahmid itu apa? Tahmid alhamdulillah. Ya, jadi katakan tahmid, katakan tahmid, alhamdulillah. Katakan tahmid, katakan tasbih, subhanallah. Katakan tahmid, katakan tahlil, la ilaha illallah. Katakan tasbih, katakan tahlil, Allahu Baik, kalau begitu kita akhiri sampai di sini ya. Kesimpulannya adalah silakan sholat karena sholat itu yang pertama kali dihisab. Yuk, ada pertanyaan terakhir? Ya, mari kita akhiri dengan berdoa, sikap berdoa. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Jika ada banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, kerjasamanya, dan kerja kerasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nila dan Bu Evi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Evi dan Bu Nila. Ya, terima kasih pada siang ini telah meluangkan waktunya untuk percakapan masukan observasi. Pada bulan Agustus lalu kan kita telah melakukan observasi di kelas 7A. Kemudian hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ini penting. Kenapa? Karena dengan adanya wawancara ini nanti diharapkan kita dapat bersama-sama merefleksikan dan membuat rencana tindak lanjut terkait dengan supervisi akademik. Dan saya mohon maaf pada Bu Evi, ini saya mulai. Baik, Bu Nila, pada bulan Agustus kemarin, tepatnya tanggal 16 Agustus itu kan kita telah melaksanakan observasi akademik. Gimana perasaan Bu Nila setelah kita melakukan observasi? Siap, Pak. Oke, silakan. Perasaan saya senang, bersyukur ya, karena bagaimanapun itu kesempatan yang luar biasa bisa terlibat
pasti kalau saya itu di supervisi atau mungkin dari biasanya kalau Pak Nur itu juga ada supervisi, pasti saya ada rasa itu karena diawasi gitu ya. Jadi mungkin yang sebelumnya sudah direncanakan kadang ada yang lewat atau semacamnya gitu. Kemudian saya sadar pasti banyak kekurangan juga saya ketika mengajar, entah itu ketika di supervisi atau tidak, pasti ada saja kekurangan yang saya lakukan atau ada yang tertinggal, harusnya seperti ini malah tidak seperti ini. Jadi ya senang, bersyukur, tapi juga gugup gitu ya. Rasanya ingin mengulang kembali untuk diperbaiki. Terima kasih Bu Nila atas jawabannya. Tadi apa saja banyak Bu Nila dari yang positif, kemudian ada yang kurang positif juga nih. Saya kira itu adalah hal yang wajar nih Bu Nila. Baik, kemudian yang berikutnya Bu Nila, apa sih hal yang baik yang barangkali kemarin telah Bu Nila praktekkan dalam pembelajaran? Ini hal baik yang menurut pandangan saya juga mungkin dari murid atau dari supervisor pun nanti bisa berbeda lagi. Kalau dari saya mungkin dari pembiasaan sholat duha itu menurut saya adalah cara yang baik karena sedikit banyak mungkin bisa memberikan pencerahan atau ketenangan untuk anak. Kemudian sebelum mulai pembelajaran saya berusaha untuk mengetahui kondisi anak apakah sehat, apakah sedang baik-baik saja, apakah terjadi hal yang baik atau buruk selama hari itu sebelum saya masuk itu, karena biasa namanya anak pasti nanti kadang ada yang usil atau ada yang saling membantu, itu kan sedikit banyak mempengaruhi perasaan anak gitu ya. Kemudian saya berusaha untuk ketika pembelajaran itu berusaha menampung segala suara dari anak, pendapat anak, suara anak itu berusaha saya tampung, tapi kadang kesulitan juga kalau misalnya banyak yang ngomong, banyak yang bicara, nggak gantian seperti itu. Ya, mungkin diskusi kendalanya ketika bersuara itu bisa memecah konsentrasi saya atau mungkin bingung mau meladeni yang mana dulu. Baik, dari tadi Nila menyampaikan baik ini adalah kita sudah membiasakan anak untuk sholat duha gitu. Anak baik wanita kami. Kemudian yang berikutnya ini Bu Nila, barangkali menurut Bu Nila ini kita coba melakukan assessment diri atau otokritik terhadap diri sendiri. Dan kira-kira jika kita analisis pembelajaran yang telah Nila lakukan kemarin itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa? Angka mungkin 6,5. Enggak bulan nih nilainya? Enggak bulan, karena gimana ya, setiap masuk kelas itu pasti rasanya itu nggak puas gitu loh Pak. Entah ada yang kurang, entah bagaimana, tapi itu pasti saya merasa ada yang kurang dan rasanya tetap harus banyak belajar, harus banyak perbaikan. Kalau dibanding dengan Pak Muri mungkin ya nilainya itu jauh lebih tinggi. Saya ya masih melihat dari senior gimana dari teman-teman itu banyak banget yang metodenya dan modelnya itu bagus-bagus, tapi kalau belajar sendiri rasanya banyak kurangnya, masih banyak kurang pasnya tiap masuk pembelajaran. Kenapa nggak dibulatkan aja nih? Kalau ini masih nggak pede untuk menilai baru. Mungkin saya nilai 8 itu. Karena kemarin saya melihat dari bulasannya dan sudah sangat baik sekali. Anak-anak aktif, kemudian juga belajarnya sudah terapkan belajar diferensiasi. Anak-anak semuanya terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan minat masing-masing. Kemarin nanti ya cara belajar ya gitu.
Baik Bu Nila, ini kita memang guru pendidikan agama Islam yang sangat rendah hati. Yang berikutnya adalah ini Bu Nila, apa saja hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kemarin? Kalau dari pembelajaran kemarin ya itu terlihat jelas sekali kalau saya dalam memanage waktu itu kurang baik ya, karena ada satu cara belajar yaitu yang visual itu belum selesai karena kemarin itu kan menempel urutan sholat ya, urutan sholat dan bacaannya itu belum selesai. Dan dulu pernah juga saya supervisi oleh guru yang lain atau pada pembelajaran yang lain, biasanya kalau saya menerapkan cara belajar, menerapkan diferensiasi yang cara belajar itu seringnya seperti itu. Jadi ada yang waktunya kurang seperti itu karena mungkin saya kesulitannya di saat menjelaskan itu kan, misalnya yang gaya belajar yang cara belajar A itu saya jelaskan dulu, cara belajar B tak jelasin dulu, cara belajar C tak jelasin dulu, itu memakan waktu gitu ya. Ya mungkin yang cara belajar visual kemarin harusnya sudah saya potongkan dulu gambarnya atau kertasnya, tinggal mereka mengurutkan. Kemarin itu kesalahan saya, nah, jadi anak harus motong dulu, harus dikasih lem, sedangkan untuk yang estetik atau menekankan pada gerakan itu sudah bisa tercukupi, insya Allah waktu itu. Kemudian yang audio juga sudah selesai, tinggal lihat visual. Kemarin sangat menarik itu medianya kita pakai ya. Terutama yang kemarin yang sebelah sana kemarin apa ya? Visual ya. Menarik ya. Anak motong itu kan kemudian menyesuaikan dengan mana itu kan. Cuma memang kalau kurikulum merdeka kita potong waktu ya, jamnya kan tinggal 2 jam. Sehingga memang yang biasanya cukup sekarang jadi kurang. Tapi ketika tadi kita menggunakan berbagai media untuk tadi memenuhi kebutuhan murid yang beragam, memang itu waktu yang cukup lama nanti yang digunakan. Mungkin besok ada solusi yang akan kita terapkan dalam mengatasi masalah. Baik, kemudian ini Bu Mila, barangkali ada rencana tindak lanjut apa ini Bu Mila untuk tadi mengatasi berbagai masalah tadi, atau mungkin barangkali Bu Mila ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan kebutuhan yang beragam tadi dengan lebih baik lagi. Rencana depan yang pasti melihat dari yang kemarin ya, polanya kan saya pasti di manajemen waktu itu kurang. Saya bisa konsultasi dengan rekan sejawat, termasuk Pak Guru atau teman-teman yang lain. Kemudian saya bisa lihat di YouTube atau di internet, yang pasti banyak sumber-sumber yang bisa menginspirasi. Kemudian jadi saya tuh pengennya ketika pembelajaran itu bisa merangkul segala karakter, segala karakter, segala keunikan dari gaya belajar atau cara belajar anak. Tapi karena 32 anak dan kadang banyak yang over energy mungkin ya, jadi energinya itu mengumpul pada kesembilan seperti itu gampang sekali memecah konsentrasi. It's time to begin the next lesson. Saya pengennya tidak berbicara dengan nada yang keras gitu di anak itu, pengennya ya tetap merangkul ala motor gitu, tapi mau nggak mau saya harus bicaranya yang keras gitu, karena mereka anak-anak juga ngomongnya keras gitu. Jadi saya berharap itu rencana ke depan ya, saya bisa tetap mengendalikan emosi saya, konsentrasi saya, agar semua itu tetap bisa terangkul satu persatu. Meskipun mungkin kayaknya agak susah juga, jadi kadang mungkin saya dominannya cara ngajarnya seperti ini, yang lain mungkin agak harus menyesuaikan, harus salah dan lain-lain.
belajar keterangan sejarah, cari di internet, lewat YouTube atau membaca buku juga, membaca sumber-sumber lain yang mendukung sebaiknya harus ada. Ya, baik. Kalau terkait dengan tadi Bu Nila, tadi kan di awal dengan menyampaikan anak-anak itu aslinya aktif ya, ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan terkait pembelajaran yang kita lakukan. Tapi kan terkadang itu mereka tidak berani, ya kan? Sini ngomong sama ada yang ngomong, dan terus besar itu kan kadang-kadang dengan anak. Dan kali ini ada rencana lanjut terkait dengan hal itu. Rencana tidak lanjut mungkin dengan kesadaran diri, membangun kesadaran diri anak. Terus sebelum pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran ada sesi di mana anak itu saya minta untuk inhale, exhale, atur nafas, membangun kesadaran diri kalau saya ke sekolah seperti ini. Kita aktifnya anak itu di luar konteks pembelajaran. Jadi mereka mungkin ngobrol sendiri ya, kalau yang ingin bertanya atau bukan kita senang ya. Tapi membangun kesadaran diri anak itu dan ya tidak capek-capeknya, tidak lelah-lelahnya kita untuk mengingatkan. Baik, luar biasa sekali Bu Nila ya, terkait dengan rencana tidak lanjutnya tadi ada konsultasi dengan rekan Jawa, terutama dengan yang sudah senior ya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Kemudian juga lagi terkait dengan KSE ya, kompetensi sosial emosional anak itu kita bagaimana untuk menjaga diri anak dan mereka dapat menempatkan diri sesuai dengan keadaan ketika di kelas ya. Ketika seharusnya seorang berdedikasi. Baik, kemudian begini Bu Nila, ini rencananya kapan akan melaksanakan KTL tadi? Kemungkinan karena minggu depan tanggal 23 itu sudah ujian nasional. Ya, mungkin minggu ini masih belajar lagi. Nanti depannya setelah ujian tengah semester itu baru yang pelaksanaan dari rencana. Insya Allah. Berarti bulan depan gitu? Kemudian kira-kira ada mungkin orang-orang yang ingin dilibatkan Bu Nila dalam pelaksanaan RTL tadi? Tentu saja teman-teman sejawat ya, rekan-rekan guru dan mungkin dari tenaga kependidikan, mungkin mereka ada kayak sudut pandang yang lain, bisa jadi bisa saya jadikan sebagai sumber belajar. Kemudian wali kelas tentu saja, karena wali kelas mungkin sedikit banyak lebih tahu kondisi anak, dan biasanya juga ketika saya di kelas ada sesuatu yang terjadi, saya sering laporan ke entah itu ruang kelas atau bahkan juga ke pendidikan. Jadi harapannya sih itu juga bisa mendukung pembelajaran saya agar lebih maksimal, agar lebih menjangkau semua anak. Baik Bu Nila, ini sudah luar biasa sekali ya Bu Nila mengajak kolaborasi banyak pihak, kemudian ahli Jawa, kemudian wali kelas, dan kemudian guru pendidikan untuk bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang benar dan tidak. Baik, saya kira itu dulu ya Bu Nila ya, kita telah belajar bersama terkait dengan pembelajaran yang bagaimana bisa berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Harapannya apa yang telah kita praktekkan ini bisa kita praktekkan dalam arti lebih luas lagi di ruang-ruang kelas. Dan mohon Nila dan saya juga kita sama-sama konsisten di sekolah ini agar kedepannya sekolah kita ini bisa menjadi sekolah berguna juga. Baik, terima kasih Nila atas waktu yang telah disempatkan kita mengakuinya dengan jam mengajarnya. Semoga Nila dan
keluarga setelah memberikan kesempatan. Dan jika kita ingin melakukan aktivitas, Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga kedepannya pengalaman saya ini mengikuti atau sedikit terlibat dalam jadi Pak Guru ini bisa jadi koreksi untuk saya dalam belajar.